cerita beneran nih mah. Babe Bukan Israeliat. enggak, insyaallah. Insyaallah. Tapi nggak apa juga sebenarnya kayak Israeliat. Iya, Iya kan. apa-apa. Imam Nawawi juga kan kebanyakan di tafsirnya kan membahas Israeliat ya. Tapi enggak nih. Ini mah cerita pengalaman bapak gua. Waktu hajian tuh. Yang kedua kalau nggak salah. Dapat gelang begini nggak pas hajian? Belum, kayaknya udah belum zaman gelang itu kayaknya. Masih kapal air dulu kayaknya itu. Bapak gua. Sebulan ding ke sana ding. Di kapal sih di Mekah. Berangkatnya dari Indonesia tuh ke Mekah sebulan kalau nggak salah. Jadi 3 bulan hajian. Hajiannya sebulan, berangkat sebulan, pulang sebulan. 3 bulan. Iya. Ngomongin. Jadi pas hajian yang kedua kalau nggak salah tuh sebelumnya sempat dikasih amalan deh. Itu gue waktu itu umur 2 tahun nih. Sama gurunya, kebetulan salah satu guru beliau itu bilang, ulama di Indonesia lumayan terkenal juga deh. Ntar katanya pada saat di Zam-Zam, kata bokap sih waktu itu Zam-Zamnya belum ditutup katanya kayak sekarang. Gue nggak tahu tuh bagaimana modelnya. Belum ditutup, sekarang katanya udah ditutup zaman sekarang. Dulu tuh waktu dulu. Ntar si airnya bekas wudhu tuh di situ katanya diwadahin katanya. Nah, jangan kaget katanya. Ntar berubah tuh air wudhunya. Gitu. Ntar kalau udah beres, ditaruh di botol, terus ntar pada saat pulang ke Indonesia diminumin ke anak. Gitu. Kebetulan baru 2 tuh anaknya. Iya. Baba sama? Gua sama abang gua. Gitu. Nah, pada saat di jam-jam tuh, babe wudhu, ditadangin tuh airnya. Nggak lama kemudian tuh pas ditadangin, pulang ke penginapan, berubah airnya nih, kayak ingus. Kayak ingus beneran. Rendir gitu. Iya, kayak rendir. Percaya nggak percaya. Tapi babe gua tuh yang ngalaminnya. Pas pulang ke Indonesia, berubah lagi jadi air jam-jam. Gitu, amalan dari guru itu gitu. Nggak tahu itu biar apa itu. Dan tetap jadi ingus. Diminumin itu. Diminumin katanya ke gua deh. Itu berubah lagi kalau. Iya, kalau nggak tahu. Ingus kan jadi ingus itu apa dari itu kan dia tuh yang apa sih cairan itu kan yang melawan bakteri-bakteri di tubuh itu kan yang melawan bakteri yang masuk keluarnya jadi ingus. Itu tuh jadi ingus yang menjijikan itu dia berkat perjuangan sebenarnya. Perjuangannya jadi menjijikan. Tapi sebenarnya amalan begitu deh. Itu kan gue juga baru dengar. Oh ya. Gitu. Gimana sih? Baru dengar sih. Iya, cerita ini mah lu baru dengar kan. Iya. Kalau wudhu mah kali kagak kali. Ada kali sepil. Itu biar apaan itu diminumin Gua maksudnya? nggak tahu, bapak gua nggak bilang. Jadi ingus berubah lagi tuh. Biar nurut kali gua sama bapak gua. Emang kewajiban ya anaknya. Iya. Tapi bisa juga sih mungkin biar nurut gitu ya. Soalnya kan ada nih. Di kitab juga ada. Sebetulnya ini ya kitabnya murah, yang mahal kan rahasia ya nih. Jadi buat sir. Kalau di Sunda sir gobang sir. Jadi jadi orang yang wudhu itu ya itu ditadahin pas bagian tertentu. Kalau yang udah ini rumah tangga kayak Bang Agil, kalau buat saya belum. Gimana? Kalau yang istrinya nggak nurut, ya dua-duanya nggak nurut, mungkin nggak nurut gitu, maksudnya membangkang lah, tidak, ya nggak nurut ke suami itu bisa tuh di air wudhu bekas kita wudhu dikasih biar dia minum gitu, nggak usah dia tahu, maksudnya ya kita kasihin aja. Gitu. Oh, dibikin kopi apa teh boleh? Ya terserah itu mah. Dicampur gitu. Cuman bagusnya mah langsung aja kali. Itu biar nurut tuh. Biar nurut. Ada doanya juga, maksudnya ada ini. Oh, ada doanya juga. Bisa disepil. Nanti off cam. Sama Ustadz Dede gitu mah. Ustadz. Begitu emang ya banyak kan keutamaan wudhu gitu. Kayak di kaya. Bisa jadi kaya juga itu. Apaan wudhu? Itu kaya.
Ya harusnya bisa kan wudhu itu apa namanya? Orang sebelum sholat kan harus berwudhu, maksudnya berdoa. Ya itu kan kalau kata kaidah apa malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun gitu kan. Oh iya. Kalau kata Uno itu segenap prasyarat penyempurna perkara yang wajib, maka hukumnya jadi wajib. Wudhu kan sunnah. Ketika mau sholat ya diwajibkan bersuci ya dengan berwudhu, maka wudhunya jadi wajib itu. Iya. Bisa berarti bikin kayak kan berdoa pastilah dikasih kekayaan dengan kadar yang sudah ditentukan maksudnya. Tapi benar sih emang wudhu itu di Ihya Ulumuddin itu juga disebutin hadis Rasulullah SAW. Oh yang karya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu kan Sebelum ngerokok apa ya? nggak apa-apa lah. Awas meledak. Puntung. Jadi awudu qabla ta'ami au ba'dahu yanfil fakro gitu. Wa yanfil lama gitu. Lama apa? Dosa-dosa kecil maksudnya. Jadi berwudu sebelum makan dan sesudah makan itu bisa sebelum makan itu bisa menolak kepada kepakiran. Sebelum makan. Qabla ta'ami yanfil fakro gitu. Mencegah daripada kepakiran dan ba'dahu sesudah makan yanfil lama gitu, maksudnya mencegah yaitu menghapuskan daripada dosa-dosa kecil gitu. Jadi emang sepele kan kelihatannya. Cuma tapi nyambung berarti kan pada saat bokap gua tadi itu wudu yang jadi ingus berarti kayaknya dosanya tuh berubah jadi malaikat pas di bawah kali ya. Iya benar. Apa begitu kan? Bisa gitu. Bisa sih. Bisa. Iya benar. Ya karena kan maksudnya wudhu yang seperti apa yang sesuai dengan prosedur yang dimana seorang yang berwudhunya itu dia maksudnya tahu mana yang wajib mana yang sunnah di antara keparduan wudhu, niat membasuh muka, membasuh tangan, sebagian daripada kepala, rambut dan segala macam sama kaki itu kan yang fardu ya, orang yang tahu bahwa itu fardu dan sisanya adalah sunnah gitu. Dan gak sah wudhunya ketika mengiktikadkan bahwa perbuatan yang sunnah sebagai fardu dan sebaliknya menganggap sunnah perkara yang fardu gitu. Jadi yang kebalik itu ya gak sah sebetulnya, cuman ya itu ketika sudah melalui tahap belajar. Berarti tadi wudhu makan sebelum makan wudhu dulu gitu. Mencegah kepada kepakiran dan sesudah makan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, walaupun emang ya? Iya, walaupun emang maksudnya harus selalu sesudah makan itu menghapuskan dosa kecil, karena memang wudhu itu bisa merontokkan dosa-dosa kecil kayak kalau santri, Pak. Kan gimana tuh? Asrama itu kan kelihatan pondok putri gitu. Kadang suka kita ya lihat-lihat cewek gitu. Enggak kita maksudnya. Ya kita lah. Tadinya mau. Ya maksudnya. Cuman kan kalau santri kadang suka begitu. Bahasanya yang bisa ngakalin hukum ya orang yang tahu hukum katanya begitu. Ya jadi kita liatin cewek yang bukan mahram. Ya itu kan termasuk daripada dosa-dosa kecil minas sogoir itu, dan itu katanya ya mah wudu ge leungit sama wudu juga hilang maksudnya gitu. Jadi kan mau sholat wudu, mau ngaji wudu gitu. Ya nggak harus selalu habis makan, maksudnya ketika dia berwudu ya itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Cuman itu wudu yang dengan ilmunya, dengan tata cara yang baik, dengan tata cara yang benar, yang tahu syarat rukun gitu diwajibkan dalam berwudu. Terus yang sebelum makan, kalau saya lebih ke sini sih, Bas. Sebetulnya ini hadis kan ya. Iya, jangan lebih ke sana, repot. Ya kelihatan kan. Iya, kelihatan nanti. Kasihan. Lihat. Jadi kan wudhu itu kan membersihkan tangan setelah kita beraktivitas. Katakan orang bangun tidur juga langsung makan, nggak tahu tidur maksudnya dia garuk-garuk gimana kan, banyak kuman lah. Jadi kan cuci tangan, bersih gitu kan. Jadi membersihkan tangan, terus kumur-kumur juga kan, itu bagian sunnah daripada berwudu. Ya membuang manakala ada kuman di dalam mulut gitu kan. Ya itu mencegah daripada
penyakit kan. Oh Ya iya. ketika sudah kena sakit, kena penyakit, harus berobat, duit yang ada juga dipakai berobat gitu. Iya pernah dengar Jadi juga pakir itu. juga kan. Iya ya, jadi pakir juga ya. Habis pakai berobat. Enggak lah. Ada BPJS. Jadi pemerintah berperan penting gitu. Tapi memang pernah dengar juga kan, dia kan kalau orang berwudu itu wajah sering berwudu gitu kan ya, dawa wudu apalagi gitu kan, wajahnya katanya bersinar gitu. Iya, bercahaya ya. Tapi belum ini saya. Nggak tahu kenapa ini. Makanya waktu mondok kan dulu nih, waktu mondok tuh Yang di mana pondok di mana sebutin. Enggak. Banyak lah. Pernah lah pondok gitu ya. Apa namanya, guru tuh pernah bilang waktu di pondok mah iya ngelihat apa namanya anak-anak gitu katanya, ngeliat perempuan pada cakep, ngeliat laki-laki pada cakep gitu kan, pas udah keluar aja setahun katanya demek aja katanya. Oh karena jarang wudhu. Padahal orangnya itu juga ya itu mungkin namanya guru. Iya. Ya, wudhu luar biasa ya maksudnya. Kayak gitu. Ya banyak memang amalan-amalan yang ya bisa dimulai dengan berwudu pasti dengan bersuci dulu kan. Iya kayak Gus Baha juga kan pernah cerita tuh kalau nggak salah, pernah lihat lah videonya sekilas tuh, ada ulama katanya itu nginjek bekas air wudhu deng. Itu nggak tahu mau nginjek apa namanya, katanya wudhu itu apa namanya, air wudhu bekas air wudhu itu apa namanya, jadi malaikat apa gitu kan yang memohonkan ampun apa ya. Iya. Diinjek-injek sama dia, nggak ini kali, nggak percaya kali. Iya. Gitu. Gak lama kemudian setelah ini jadi lumpuh itu katanya. Nginjekin air wudhu. Iya, nginjek air wudhu katanya. Kan luar biasa berarti kan. Iya. Iya niatnya dia mungkin nginjek malaikatnya bagaimana begitu. Si orang ini tuh. Berarti kan luar biasa kan. Iya. Wudhu itu. Malaikat gitu kan mohonkan ampun. Ya Allah itu kan Masya Allah. Iya Masya Allah. Iya maksudnya memberikan sesuatu itu kepada kita itu kan luar biasa lah. Pasti ada hikmah. Ada hikmah di balik itu. Benar. Banyak sih banyak. Maksudnya buat kesehatan itu kan ya maksudnya. Ya itu wudhu yang tadi buat kesehatan juga kan sebelum ini. Terus ada lagi nggak amal-amalan yang istilahnya itu buat kesehatan gitu kan, banyak ya orang kayak apa namanya penyakit-penyakit yang kayak ada saudara nih itu dia kebetulan adik sih sebenarnya cekal wasir nih. Oh iya apa ambeien itu. Iya bawasir kalau di kitab. Ada pernah kebetulan ngaji di Fathul Muin itu ada kan Fathul Muin ya secara ini kan dia kitab fikih, di mana fikih kita tahu ya hukum-hukum fikih itu harus ada ilat al-hukmu yaduru ma ilatihi wujudan aw adaman. Jadi harus di Fathul Muin. Di Fathul Muin. Lagi Fathul Muin bukannya fikih. Ada amalannya gitu. Ada di situ yang itu yang melazimkan, yang suka sholat qobliyah subuh itu di rakaat pertama dia baca Alam Nasroh. Qobliyah subuh. Sebelum subuh itu yang ganjarannya katanya suka diangkat-angkat rakaat al-fajri khairu minad dunya ma fiha itu tuh. Iya. Ya ada jadi baca lebih baik dari apa? Dunia dan seisinya. Ya. Itu qobliyah subuh ya. Itu qobliyah subuhnya ya. Gimana kalau sholat subuhnya? Makanya nggak disebutin juga karena luar biasa. Qobliyahnya aja luar biasa. Begitu. Makanya ya itu kan bonus, bukan bonus, itu keuntungan daripada yang fardunya gitu kan. Kan fardu itu roksomal itu kan pokok, modal pokoknya gitu kan. Yang sunnah yaitu bonus, dan itu yang bisa menimbulkan kecintaan kholik kepada makhluknya. Ya itu, jadi baca Alam Nasroh di rakaat pertama sesudah baca Fatihah, terus baca Alam Taro di rakaat kedua sesudah Fatihah, itu bisa mencegah terkena penyakit bawasir, Pak. Di Fathul Muin ini? Di Fathul Muin ada Sohipah ke 20-an masih lupa. Ntar kasih tahu tuh. Cekal. Sudah baca gitu. Ya padahal kan
secara di kitab Fathul Muin itu apa fikih di mana harus disertakan apa namanya ya sebabnya, ilat hukumnya, alasan hukumnya. hukumnya. Ya, terus ini apa alasan hukumnya? Maksudnya baca kayak gitu. Ini kan faidah. Faedahnya. Ya, balik lagi ke Quran itu tadi, maksudnya kan yang dibaca ayat Quran, sementara Quran itu kan sebagai obat apa? Wan nazilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah gitu kan. Al-Quran itu adalah obat. Obat. Jadi ya udah itu udah jadi nas, itu udah patokannya, maksudnya standarnya begitu. Nah, ya keberkahannya bisa mencegah terkena penyakit bawasir kayak gitu. Mencegah yang udah kena juga ya bisa lah dibaca itu. Ya, karena sering-sering ini kan. Iya, karena syifa itu kan. Karena syifa. Berarti kan ini harus digarisbawahi juga selain daripada suratnya, sholat qobliyah subuhnya. Gak mungkin orang sholat qobliyah subuh tapi nggak sholat fardu subuhnya, nggak mungkin. Kalau dia mengutamakan qobliyah karena tahu keutamaan itu. Tapi dia nggak sholat subuh, tapi nggak coba kalau ada yang begitu, nggak mungkin juga. Kalau kata apa namanya guru dulu gini, sunnah apa namanya wajib itu adalah modal. Kalau diibaratkan usaha, sunnah itu keuntungannya. Gitu. Jadi lu ngerjain apa namanya fardu itu yang wajib itu modal lu tuh, lu sunnah untungnya tuh, keuntungan lu tuh. Kalau di Bidayatul Hidayah wahasola bihi, dan hasil dengan faroidu itu kan an-najatu minal halak. Maksudnya hasil lah celaka selamat daripada ya yang mencelakakan ya dari yang fardu itu. Maksudnya celakanya nggak harus di sini terus kan, maksudnya nggak perlu bukti sekarang, maksudnya ya mungkin nanti di pernah ngaji juga waktu itu kan, kayak misalkan ya amalan tadi kan gitu kan, kayak misalkan lagi sakit gitu kan, gitu baca itu sambil sedekah katanya nih, nggak usah minum obat dulu katanya ya sampai 3 hari. Maksudnya bukannya nggak usah minum obat, maksudnya sedekah aja misalkan 2.000, 3.000, karena sedekah itu menolak kepada 70 kejelekan. 70 kejelekan kan? Gitu. Menolak daripada bala juga. Iya, menolak daripada bala. Iya. Iya, sambil misalkan ya minum obat nantinya gitu. Iya benar. Tapi itu tuh 70 kejelekan. Wah, itu termasuk penyakit, bala segala macam kan gitu kan. Jadi ya, berarti ini sodakoh ya bisa maksudnya. Bisa ya. Kayak saya pernah ya ada, maksudnya kiai ternama juga lah masih di Indonesia yang mengatakan ya suka ada santri APM itu Mbak yang ngajiin yang ngaji di tempat orang yang meninggal, yang pahalanya itu dikhususkan untuk mayit tersebut. Kalau kata teman mah karomah nih. Apaan? Buka Quran ada duit. Iya. Biasanya kalau udah seminggu sih Mbak biasanya ada. Nah begitu, jadi misal ada keluarganya yang mau ikut membacakan Al-Quran, kalau kata beliau ini ya daripada dibacakan Al-Quran dengan pembacaan kita katakan misalkan belum bagus, masih terbata-bata, katakan salah dari segi makhrijul huruf, dari segi tajwid ya itu pingkai lanjut dari mana lagi, maksudnya belum tentu itu diterima gitu. Yang mendingan kita yang ngasih uang sedekah dikhususkan untuk orang itu, untuk almarhum itu. Ya kan niatnya. Udah pasti ya. Walaupun ada sih orang-orang yang menentang soal itu. Yang nggak bisa. Nggak nyampe gitu. Nggak nyampe gitu. Balik lagi. Tapi nggak balik lagi. Nggak direct. Enggak sih kayak gitu ya. Iyalah. Tadi kalau kitab Ihya tadi ngomong kitab Ihya. Ini kitab apa sih? Kitab Imam Ghazali. Ada yang bilang itu apa? Salah satu kitab yang fenomenal lah ya. Bahkan ada yang bilang hampir, maksudnya setara gitu, menyetarai Al-Quran katanya, kayak gitulah, ada bahasa kayak gitu. Iya. Ada cerita lucu nih, bukan cerita lucu sih sebenarnya. Ada cerita unik lah gitu. Di daerah Jawa itu ada seorang kiai itu. Kan di Indonesia kan masyhur lah menghatamkan Ihya, ulang lagi, hatam lagi, ulang lagi, hatam lagi gitu kan.
itu ada kiai di Jawa itu, beliau setiap hatam ihya itu nangkap kayak model dangdut gitu deh. Kayak model organ tunggal mungkin. Kayak model dangdut. Tasyakurannya Kayak tasyakurannya. dangdut. Iya, di daerah Jawa. Oh, Pernah iya, dengar iya. kali? Iya, Hmm. dangdut waktu itu Nela Karisma kalau nggak salah. Pernah ya? Daerah takut salah ya. Menurut ente gimana? Cuman ada ini, kalau ada temen yang pernah ke sana, saya juga nanya di daerah Bendol Pak, kalau nggak salah. Lupa sih kalau nggak salah ya. Benar berarti. Iya kalau nggak salah. Jadi katanya emang udah dari dulunya begitu, di mana kalau habis hataman gitu, ngundang penyanyi dangdut, itu pulang dari situ biasanya penyanyi dangdutnya jadi sepi job, Pak. Maksudnya jadi ya akhirnya nanti balik lagi ke situ buat pengajian segala macam. Oh, jadi ikutan. Lebih ke situ sih kayaknya. Lebih ke apa ya? Mungkin ke keberkahannya, keramat juga mungkin gitu ya. Mungkin keberkahan daripada ilmu, daripada Ihya Ulumuddinnya juga. Ada kiai juga yang nafsirin ya itu gitu, karena ya ini hidup yang sebenarnya katanya. Hidup Jadi apa namanya, pada saat ngaji ihya, ngaji hikam gitu, ngaji kitab tasawuf kan kayak ngomongin apa ya, hal-hal yang ya kita ngikutinnya masya Allah berat banget kan gitu kan. Tapi itu pada saat kita ngelihat itu kan, itu yang terjadi di apa namanya, di halayak kita umumnya. Ini yang terjadi, ada orang mabuk lah, ada dangdutan lah, istilahnya ada orang ya masyarakat pada umumnya istilahnya yang sebagian ada yang bermaksiat segala macam gitu, biar santrinya tuh nanti bahasanya apa, napak tanah, jadi nggak ngawang-ngawang, jadi nggak berhayal mengamalkan ilmu dari kitab Ihya dan Hikam dan kitab-kitab tasawuf itu. Dakwahnya benar-benar gitu. Kayak ada cerita itu di daerah Jawa juga, ada yang bilang dari Jawa tuh ada seorang kiai, emang kiainya ganteng nih. Nggak usah ngeliatin gue begitu, biasa aja. Kiainya ganteng. Ada beliau itu diundang ceramah kebetulan. Diundang ceramah di satu tempat tuh. Pakaiannya necis nih. Bawa mobil sendiri. Gitu. Bawa mobil sendiri. Emang lagi nggak pakai peci, pakai biasa aja, kalau oblong gitu kan, pakai sarung. Jalan nih. Kebetulan daerahnya itu melewati apa namanya, kalau kayak di Jakarta itu ada di mau keluar Batang tuh deh, ziarah ke makam Habib Hussein apa namanya, keramat keluar Batang, itu ada tuh sebelumnya kita biasanya ngelewatin orang yang lagi nongkrong pinggir jalan tuh, perempuan malam. Nah si Cia ini melewati itu tuh, pas ngelewatin gitu ada yang nyetop perempuan, berhenti aja cuek. Ditanya sama Kiai, kenapa katanya, gitu, mau nggak katanya. Gitulah singkat cerita, ya diajak aja sama Kiainya, polos aja di belakang, tapi gitu. Pas di dalam pakai peci kayaknya nih, malu dia, katanya haji. Udah nggak enak perasaan nih perempuan nih gitu. Akhirnya diajak itu ke tempat undangan ceramah. Gitu. Pas nyampe gitu kan, kiainya turun tuh, buru-buru tuh ke jamaah perempuan, tuan rumahnya, minta tolong ibu nyai katanya nggak bawa kerudung gitu ya, sama ya itulah pakaian muslim gitu ya, diambil lah gitu deh, gitu. Disuruh pakai tuh, udah diem aja tuh si perempuannya, diem aja. Turun dari mobil gitu kan, kecium tangan bolak-balik udah kayak martabak gitu. Iya. Iya, udah itu akhirnya disuruh masuk, diem aja gitu kan. Ya si kiainya kan ya ceramah gitu, ngejelasin tentang itu lah, maksiat segala macam lah gitu kan. Itu perempuannya nangis nih. Gitu. Nangis itu perempuannya tuh nangis gitu. Ya mungkin di hatinya itu boleh dibicarakan, iya
banyak orang yang menghina segala macam, ini dia dihormati gitu, baru sekali gitu kan. Dihormatinya luar biasa gitu kan. Udah gitu ceramahnya Masya Allah si kiai ini. Segala macam. Sampai orang itu tuh bilang, Masya Allah ibu nyanyi nangis begini gitu. Akhirnya singkat cerita tuh beres lah pulang tuh, akhirnya itu singkat cerita tuh tobat itu kupu-kupu malam tuh. Masya Allah gitu. Itu dakwahnya orang Iya. apa namanya yang bijaksana gitu gitu. Nggak dibubarin ya. Enggak Maksudnya dibubarin. pas di stop wah langsung di Enggak. keren juga lah ya. Ada tuh kiai itu kayak cerita ya itu. Tapi ngomong-ngomongin soal amalan tadi, itu berarti kan perjuangannya jadi kiai begitu berat juga kan? Iya. Nggak, kalau mau nikah nggak nih? Gimana Kalau mau nikah nikah gimana umur mah nggak bohong kan Mbak ya. umur ada umur ada usia deh. Wah, ntar dah. Ini Mbak. Ini jadi ngebet kayaknya. Ini amalan-amalan yang ya orang mau nikah. Iya. Saya kan belum ke situ maksudnya Mbak. Belum mau apa nggak mau? Ada nggak Mbak? Amalan. Mungkin ada juga teman-teman yang wah spill dong gimana? Gampang amalan nikah nih. Pertama Apaan? pertama nih, pertama yakin Yakin dulu gitu. Yakin ke siapa? Ke perempuannya. Oh, Perempuannya juga nggak boleh beda keyakinan. iya lah harus Iya. yakin. Kita yakin dia enggak, sama kita kan repot. Iya. Yang kedua itu tadi surat, banyakin surat. Alam taro. Surat tanah nih. Iya sih benar. Itu modal ya. Ke PKB berarti bisa Mbak ya? PKB mobil, surat tanah. Itu amalannya Mbak. Iya. Tahu gitu nanya ke pegadaian Mbak. Cari keluarga. Iya. Lu bicara nikah emang udah repot juga sih. Harus yakin lah, penting. Yang penting yakin aja dulu niat. Niat. Tapi itu tadi kalau yakin doang ceweknya agak ada repot. Iya, berarti harus nyari dulu ceweknya, Mbak. Jangan dicari, gula sama tebar aja deh. Oh. Gue jadi pujangga gini, gue jadi gula sama tebar aja. Ntar juga semut udah nyamperin. Bener. Iya nggak? Iya. Iya. Yang repot kan nggak punya gula. Kenapa itu? Beli di warung. Oh iya. Oh iya benar. Jadi sedekah ke semut. Iya. Gitu. Urus kumpul, amalannya salah satunya itu kan. Oh ngasih makan Pagi kalau iya sedekah sama makhluk yang lain. Iya, sama semut. Sama semut gitu kan. Jadi amalan buat nikah tuh itu banyakin surat tanah lagi. Iya. Kalau kata orang Betawi cari yang latar belakangnya luas deh. Yang kedua apa namanya selanjutnya sih cari yang latar belakangnya luas. Iya. Buat dibikin kontrakan. Latar belakangnya luas. Halaman kebon. Ntar lu bilangin sama ceweknya, tenang, tanah abang luas neng. Gitu. Dari Selipi sampai Semanggi kan. Jadi ngaco gitu. Tanah Abang. Iya tenang, tanah abang luas. Ada lagi nggak Pak? Amalan. Aduh. Kacau. Surat tanah. Iya sih benar. Iya. Orang kan ada mas kawin pakai cincin. Ya kan? Apa namanya? Batu jamrut, ada apa berlian, batu-batu mulia gitu. Lu pakai batu ceper kalau bisa. Batu ceper. Tangerang ada. Batu ceper. Ada lagi nggak Pak? Belum nemu yang enteng saya amalannya. Gampang deh. Kalau santri mah gampang. Mentok-mentok mah datangnya ke rumah guru, rumah kiai deh. Itu dibentok tuh. Nah itu. Tapi kan tensin ya. Ada lagi nggak yang mau disepil Pak? Apa mau on off cam aja? Iya itu bentar. Apa namanya? Di balik layar aja. Off Iya. cam berarti. Oh iya.
Tapi sebenarnya nikah mah Neng, mudah lah sebenarnya mah gitu. Tapi nanti menjalaninya, itu kan bukan setahun 2 tahun istilahnya. Kecuali ada yang terkecuali ada. Tapi kan panjang sampai meninggal itu. Nikah mah ibadah hampir ya disebut ibadah terpanjang lah. Gitu. Atuh laki-laki mah 4 ini ya, Deng. Gitu kan. Iya. 1:9 katanya sekarang. 7 apa 9 sekarang. Masna Sulasa Waruba, Masna 2, Sulasa 2 tambah 3, 5, Waruba tambah 4, 5 tambah 4, 9. Banyak kalau begitu. Tapi ada satu kisah yang terakhir lah nih. Sayyidina Hasan itu punya istri. Tadi kita Bidayatul Hidayah. Itu ada yang bilang 70, ada yang bilang 80, ada yang lebih ini lagi banyak nih, ada yang kilawakil. Oh iya istrinya 200 deh. Sampai iya Bidatul Mujtahid. Bidang mujtahid ya. Oh iya banyak itu gimana itu Pak? Nanti selanjutnya tetap di Majelis Kalestra. Itu emang loba kan ya.